Egy Maulana Fikri dikabarkan akan dijual oleh Lesia Gdansk di bursa transfer musim panas mendatang. Sepertinya Lesia Gdansk kurang puas dengan perform 4,6 miliar rupiah dan media Eropa menyebut sudah ada 3 klub yang menginginkannya. Tahun 2017 lalu, Egy sempat meramaikan media olahraga dunia. Namanya disejajarkan dengan Vinicius Junior dalam daftar 60 talenta sepak bola potensial dunia versi The Guardian. Dengan CV yang menarik, klub teratas Liga Polandia Lesia Gdansk langsung mengontraknya dan langsung memberikan nomor punggung 10. Egy yang saat itu masih berusia 17 tahun memulai karirnya di benua biru. 2 tahun semenjak kedatangannya di Polandia, tubuhnya terlihat lebih atletis dari sejak pertama kali dia diperkenalkan. Tapi sayangnya, Egy lebih sering duduk di bangku cadangan. Karir Egy cukup stagnan. Dalam 2 musim, Egy hanya diturunkan sebanyak 4 kali, di Ekstraklasa 3 kali dan di Piala Super Polandia 1 kali. Egy hanya tampil selama 55 menit di semua laga yang dia mainkan, tanpa gol, tanpa assist dan catatan mengesankan lainnya. Dia masih terus bekerja keras untuk menampilkan performa terbaiknya. Sekarang, nama Egy kembali menjadi sorotan. Kabarnya, pemain bintang asal Indonesia ini segera dilego oleh Lesia Gdansk. Media Giezursport mengatakan Lesia Gdansk membanderol Egy senilai 300.000 euro atau sekitar 4,6 miliar rupiah. Nilai kontrak dan fasilitas premium yang telah dikeluarkan Lesia Gdansk tentu membutuhkan timbal balik. Egy harus dibeli oleh klub lain, bukan keluar secara gratisan. Kontraknya yang tinggal 1 tahun membuatnya harus pindah di akhir musim ini, supaya Lesia mendapatkan biaya transfer pemain. Gayung pun bersambut. Masih dari media Giezursport, ada 3 klub yang berminat untuk mendatangkannya. Bukan dari klub lokal Indonesia yang membuatnya harus pulang kampung, karena semua tawaran masih berasal dari benua Eropa. Tim pertama adalah Gornik Zabrze. Klub ini masih satu negara dengan Lesia Gdansk. Pada era 1960 hingga 80-an, Gornik Zabrze merupakan klub papan atas di masanya. Mereka mengoleksi 14 trofi Ekstraklasa Polandia, 6 trofi Piala Polandia, dan 1 Piala Super Polandia. Gornik Zabrze juga pernah menembus partai final Europa League pada tahun 1970, sebelum akhirnya kalah dari Manchester City dengan skor 2-1. Sayangnya, kini Gornik Zabrze hanya menjadi klub papan tengah, selevel dengan Lesia Gdansk. Musim ini, Gornik Zabrze duduk di peringkat 9 dari 16 tim di Ekstraklasa babak reguler. Selisih 1 strip di bawah Lesia Gdansk di peringkat 8 babak reguler. Namun, karena berada di 8 terbawah, Gornik Zabrze harus berjuang lolos di babak degradasi. Sementara Lesia Gdansk sedang berjuang di babak final. Klub kedua adalah Warta Poznan. Masih dari negara putih merah, tapi tim ini berada di divisi yang 1 level di bawah tempat Egy bermain sekarang. Meski sekarang terpuruk di kasta kedua Liga Polandia, Warta Poznan juga pernah berjaya di masanya. Mereka pernah menjuarai Ekstraklasa Polandia sebanyak 2 kali di musim 1929 dan 1947. Sebagai informasi, mereka bukan hanya klub sepak bola, ada divisi lain termasuk hoki dan tenis. Musim ini, tim sepak bola Warta Poznan berada di peringkat 3 dari 18 tim yang bertanding. Hanya selisih 2 poin dari pemuncak klasemen sementara. Kalau sesuai rencana, tim ini juga akan bermain di Ekstraklasa Polandia musim depan. Sehingga kalau Egy didatangkan, dia menjadi pemain dari tim promosi Liga Kasta Teratas Liga Polandia. Sementara klub ketiga yang berminat mendatangkan Egy adalah SK Slovan Bratislava. Klub yang berdomisili di Slovakia ini merupakan klub adik kuasa di divisi utama Liga Slovakia.
Slovak Superliga. SK Slovan Bratislava telah mengoleksi 8 trofi Liga 1 Cekoslovakia, 5 trofi Piala Cekoslovakia, 14 trofi Liga Super Slovakia, 15 trofi Piala Cekoslovakia, dan masih banyak lagi trofi-trofi yang lainnya. Sekedar informasi, dulu Slovakia tergabung bersama Cekoslovakia sebelum akhirnya pecah kongsi menjadi Slovakia dan Republik Ceko. Itulah penyebab catatan prestasi SK Slovan Bratislava terlihat seperti bermain untuk dua negara sekaligus. Prestasi gemilang yang diraih SK Slovan Bratislava membuktikan kalau mereka adalah klub yang begitu overpower, seperti Barcelona di La Liga. Bicara soal Barcelona, klub berjuluk Blaugrana itu juga pernah ditaklukkan oleh SK Slovan Bratislava. Saat itu adalah partai final Europa League tahun 1969 yang digelar di kota Basel, Swiss. Tidak cukup sampai di situ. SK Slovan Bratislava juga berjasa atas kemenangan Cekoslovakia di Euro 1976. Kala itu mereka mengirimkan 7 punggawanya untuk memperkuat timnas Cekoslovakia. Kini SK Slovan Bratislava masih menjadi pemuncak klasemen Liga Slovakia. Kemungkinan besar klub ini kembali mempertahankan gelar juaranya di musim ini karena punya selisih yang cukup jauh dari peringkat keduanya. Dari ketiga klub tadi, hengkang menuju SK Slovan Bratislava tentu menjadi pilihan yang paling menggiurkan. Selain karena SK Slovan Bratislava adalah klub kuat, mereka juga berkesempatan tampil di Liga Champions Eropa, apalagi klub itu telah mendominasi liganya sendiri, seperti Bayern Munchen di Jerman atau Paris Saint-Germain di Perancis. Namun, bermain di sana membuat tantangannya jauh lebih besar. Egy harus berjuang lebih keras demi mendapatkan tempat di starting line-up. Tidak menutup kemungkinan Egy kembali lebih banyak bermain di bangku cadangan kalau ditransfer ke SK Slovan Bratislava. Cetak Gol menyarankan Egy harus memilih tim yang siap memberinya kesempatan bermain yang lebih banyak. Tahun ini Egy masih berusia 20 tahun. Jam terbang begitu penting untuk pemain berusia muda. Kalau mau realistis, dari ketiga klub yang tertarik tadi, Egy lebih cocok bermain di Warta Poznan. Selain sudah familiar bermain di Liga Polandia, kesempatan bermainnya juga pasti lebih tinggi karena berada di klub yang kualitasnya lebih lemah. Sebab semua ingin melihat gocekan kelok 9 Egy Maulana Fikri di benua Eropa. Nantinya, kalau berhasil membuktikan kualitas, Egy pasti dilirik pencari bakat klub-klub yang lebih besar. Tidak menutup kemungkinan bisa saja datang dari Liga Spanyol atau Italia. Sampaikan komentarmu di kolom di bawah.